Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Susan Saputri. Saat ini saya akan melakukan kegiatan wawancara praobservasi bersama dengan Ibu Indri, guru pengajar prakarya di SMPN 1 Pademawung. Selamat siang Ibu Indri. Selamat siang Bu Yulia. Apa kabarnya Ibu Indri hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu Indri, hari ini saya akan mengadakan percakapan praobservasi sebelum nantinya saya akan melakukan kegiatan observasi supervisi Ibu Indri di kelas pada saat pembelajaran. Saya akan melakukan pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan Bu Indri di dalam kelas LMMB. Baik Bu Indri, kita mulai dengan pertanyaan praobservasi yang pertama. Menurut Bu Indri, apa tujuan pembelajaran yang akan Bu Indri lakukan nanti di dalam kelas? Tujuan pembelajaran saya yang pertama yaitu merancang produk kerajinan bahan alam lunak beserta display atau kemasannya berdasarkan pilihan bentuk, bahan alat, teknik, prosedur pembuatan secara ergonomis dan berdasarkan referensi lingkungan atau kearifan lokal dalam bentuk gambar sketsa. Yang kedua, merencanakan promosi berdasarkan produk kerajinan bahan alam lunak beserta display atau kemasannya dari hasil rancangan yang telah dibuat. Berarti ada dua tujuan yang akan ingin Ibu capai ya. Baik Bu Indri. Kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai Bu Indri nanti seperti apa? Area pengembangan yang ingin saya capai yaitu area yang dikembangkan berupa pengetahuan dan keterampilan. Area pengetahuan yaitu peserta didik mampu merancang, membuat, dan memodifikasi desain produk kerajinan bahan lunak alam sesuai potensi atau kearifan lokal yang berbasis kewirausahaan. Sedangkan area keterampilannya dengan cara peserta didik mampu memberikan penilaian produk kerajinan dari bahan lunak alam berdasarkan fungsi atau nilai budaya dan nilai ekonomi secara tertulis dan lisan. Baik, berarti intinya yang hendak Ibu Indri capai ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Mungkin Bu Indri nanti bisa menceritakan strategi apa yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Strategi yang saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan kompetensi sosial dan emosional siswa. Kemudian siswa dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kemampuan dan keaktifan siswa. Mungkin model pembelajaran yang akan digunakan Bu Indri nanti menggunakan apa? Model pembelajaran yang saya gunakan yaitu PBL, yaitu Problem Based Learning. Kalau metodenya yang dipakai itu apa Bu Indri? Diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Mungkin media yang akan Ibu siapkan seperti apa saja? Laptop, LCD, LKPD, Ya. menggunakan HP juga, dan buku pegangan siswa. Oh iya Bu Indri. Jadi strateginya Bu Indri itu menggunakan proses pembelajaran diferensiasi, kemudian model pembelajaran PBL, problem based learning, kemudian metode yang digunakan adalah diskusi kelompok dan penugasan. Media yang dipakai adalah LKPD, laptop dan sebagainya. Menurut Bu Indri, kira-kira actionnya Bu Indri ke dalam kelas itu akan dilaksanakan hari apa dan jam berapa? Rencananya mau dilaksanakan hari Selasa, tanggal 24 September di kelas 7E. Oke, jam ke-7. Berarti hampir jam terakhir ya Ibu Indri ya. Ya, semoga anak-anak masih semangat belajar ya Ibu Indri ya. Ya, kira-kira menurut Bu Indri dari hasil percakapan kita hari ini hal apa saja yang bisa Ibu Indri sampaikan kepada kami? Kegiatan praobservasi ini memberikan gambaran awal bagi guru yang akan diobservasi tentang hal-hal yang dilakukan ketika kegiatan observasi berlangsung. Gambaran awal dapat berupa strategi, model, metode, serta media yang akan digunakan pada saat pembelajaran, sehingga semuanya itu bisa dipersiapkan lebih awal. Ya, jadi Ibu Indri bisa mempersiapkan diri sejak awal ya Ibu Indri, dan insya Allah action kita di kelas akan dilaksanakan pada tanggal 24 September jam ke-78 di kelas 7E.
Mungkin itu saja Bu Indri percakapan pra-observasi kita saat ini. Semoga kita bisa menjalankan rencana yang sudah Bu Indri buat dengan sebaik-baiknya. Baiklah wawancara pra-observasi saya bersama Ibu Indri yang akan melakukan kegiatan pembelajaran prakarya pada tanggal 24 September tahun 2023. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dibuat
manusia itu terus meningkat meskipun terjadi gejolak sosial dan geografis. Contoh bencana alam dan pandemi, gitu ya. Dan banyak diminati oleh orang. Jadi meskipun tidak pakai mesin, pakai tangan, itu tetap banyak orang suka. Contohnya tanah liat yang seperti Azam ya tadi ya, yang Azam sebutkan tadi. Contohnya adalah bahan alam yaitu tanah liat. Produk kerajinan dari bahan alamnya ini mengalami proses pembakaran yang nantinya akan disebut keramik. Kalau orang sini bilangnya gerabah ya. Keramik sejak zaman dulu itu merupakan kerajinan bahan alam lunak yang diminati banyak orang di seluruh dunia. Dan keramik berkembang dari zaman ke zaman berdasarkan teknologi dan penemuan ilmiah dari para produsen. Sentuhan estetik dan eksotika alam dalam proses pembuatannya membuat tampilan keramik tidak tertinggal oleh zaman. Gitu ya. Jadi tapi semakin bagus hasil keramiknya, itu jelas harganya semakin mahal. Ya. Nah, ini dilihat dari konteks daerah. Seperti di sekitar kita kan ada pengrajin ini ya. Pengrajin gerabah. Kalau di sini bikinnya apa nak? Cobi. Bahasa Maduranya cobi. Kalau bahasa Indonesianya cowek. Itu dibikinnya dari tanah. Nah ini perkembangan daerah penghasil produk keramik di Indonesia itu cukup banyak. Salah satunya di daerah kita sendiri, gitu ya. Bukan dibanding dengan bahan alam lunak lainnya, keramik ada yang berapa? Pernah kan melihat orang bikin ini ya? Gitu ya. Dari buat apa? Tempat minum, kendi, ya. Ya, kita perhatikan dulu proses pembuatan kerajinan dari tanah liat. Seperti apa cara bikinnya? Karena hanya ada di dusun atau bengkel, klipu, bau-bau. Bahan yang digunakan adalah campuran dari tanah dan pasir. Nah, ya sekarang saya sedang membuat adonan, tapi adonan ini bukan untuk dimakan. Jadi adonan ini nanti akan kita buat gerabah tradisional. Semua pembuatannya itu secara tradisional, namanya secara tradisional. Dan juga ini terdapat di daerah. Soalnya pasir laut jauh lebih halus dibanding dengan pasir sungai. Kalau pasirnya digunakan untuk membuat teksturnya. Nah, jadi untuk pembuatan gerabah di sini itu benar-benar tradisional. Caranya pun sangat khas. Itu caranya dengan cara di Kami dari kelompok 1 mau menjelaskan tugas kita hari ini. Sebutkan dan jelaskan manfaat pembuatan sebuah karya. Jawaban: 1. Kelengkapan busana, contoh gelang atau kalung. 2. Kelengkapan suatu benda, contoh kotak tisu. 3. Kelengkapan bangunan, contoh air mancur berbentuk kodok. Nomor 2. Sebutkan prinsip pembuatan kerajinan dari bahan guna. 1. Menambah keindahan. 2. Memberi mengenakan atau kekhasan pada suatu benda. 3. Menjadi persyaratan pemakaian. 4. Merupakan tanda atau simbol. 5. Khusus sesuai benda aslinya. 6. Sebagai bagian bagi karya seni. Sekian, terima kasih. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan tugas kita hari ini. Apa perbedaan antara bahan guna alam dan bahan guna buatan? Bahan guna alam adalah bahan kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar. Bahan guna buatan adalah bahan atau karya kerajinan yang dibuat dengan zat kimia.
Sebutkan dan jelaskan contoh bahan guna alam. Bahan guna alam adalah bahan guna untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Contoh bahan guna alam adalah tanah liat, kulit, getah, gading, batu, tisu, dan pupuk hidro. Sekian dan terima kasih. Kami dari Rombos Terima kasih dan kami hari ini dan jelaskan contoh bahan buatan. Bahan buatan adalah bahan yang kerajinan yang diolah dan dicampur maupun sehingga menjadi bahan beragam karya kerajinan dari bahan yang dapat dibuat berdasarkan bahan yang digunakan. Bahan-bahan yang digunakan berupa polimer, bergelas, bibir, sabun, dan parafin. Sekian dan terima kasih. Pelajaran hari ini apa saja? Kenapa yang tadi bahan alam guna alam disukai oleh orang? Tekniknya tadi salah satunya adalah dengan cara ada lagi teknik yang biasa dikerjakan oleh pengrajin kerajinan bahan alam guna di sekitar sekolah kita dengan cara cetak. Ya, ada teknik itu ya. Semoga yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya. Sebelum kita pulang, ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa dulu. Ayo, pimpin doa dulu. Kita berdoa supaya kita sampai tujuan bersama. Berdoa dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Yulia Susansa Fitri, calon guru penggerak angkatan ke-8. Saya di sini akan melakukan kegiatan wawancara pasca observasi dari kegiatan supervisi akademik. Bersama saya Ibu Indri sebagai guru pengajar prakarya kelas 7. Bersama saya juga Bapak Fahrun sebagai pengajar praktek dari CGP angkatan ke-8. Berikut saya akan melakukan kegiatan wawancara terhadap Ibu Indri. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu Indri. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bapak, saya mohon izin, saya akan melakukan kegiatan wawancara dulu kepada Ibu Indri terkait dengan tugas saya melakukan wawancara atas observasi yang sudah kami lakukan. Silakan. Baik, terima kasih Bapak. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik, alhamdulillah. Ibu, saya ingin melakukan kegiatan ini dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin di kelas. Kemudian mungkin Ibu bisa menceritakan bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi di kelas yang sudah berlangsung kemarin. Baik, kemarin mungkin sempat ini ya, karena ada kendala teknis, jadi agak grogi. Jadi karena pembelajarannya jadi berkurang kan, jadi agak grogi. Oh ya, berarti Ibu agak grogi karena ada kendala teknis ya. Baik, Ibu juga bisa menceritakan lagi area pengembangan yang sudah Ibu lakukan kepada siswa dan bisa menceritakan lagi langkah-langkah apa yang sudah Ibu lakukan kemarin pada waktu proses pembelajaran.
area pengembangan yang saya lakukan itu ada dua, ada keterampilan dan pengetahuan. Jadi ketika anak itu mengobservasi pengetahuannya melalui internet gitu ya, melalui buku bacaan gitu, mereka lagi mengobservasi pengetahuan tentang pembelajaran yang saya berikan. Nah, ketika mereka sudah mendapatkan informasi pengetahuan tadi, mereka nanti mengimplementasikannya dalam bentuk membuat produk, membuat hasil pembelajaran dalam kelompok mereka masing-masing. Ada yang dalam bentuk peta konsep seperti itu, ada yang menggambar seperti itu. Terus setelah itu dipresentasikan ke depan. Terima kasih. Baik, berarti intinya area pengembangannya difokuskan pada keterampilan dan pada pengetahuan siswa. Ya. Baik Ibu, mungkin bisa diceritakan sejauh mana area pengembangan yang Ibu lakukan tadi, apakah sudah dikatakan berhasil atau tidak? Hampir ya, cukup Berhasil gitu ya. Pada waktu Ibu melakukan proses pembelajaran tadi di kelas, apakah Ibu menemukan kendala atau masalah atau yang bisa mengganggu kegiatan proses pembelajaran itu? karena di kelas ada di kelas 7C ini ada anak yang berkebutuhan khusus. Jadi anak ini yang termasuk saya membaginya jadi 3 kelompok. Jadi saya menginformasikan. Awalnya kan saya mengadakan asesmen diagnostik dulu untuk membagi anak sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Nah, ada kelompok kinestetik ini yang anggotanya berupa anak ABK. Nah, anak ini yang memang punya kebutuhan khusus mereka, anak ini jadi memang butuh perhatian khusus gitu, pendampingan khusus gitu. Berarti karena gangguan teks, selain gangguan teknis, ada anak-anak ABK ya yang memang membutuhkan perhatian khusus ya dan pendampingan khusus dari kita semuanya, dari guru pengajar khusus. Baik Bu, kira-kira rencana Ibu ke depannya seperti apa setelah Ibu mengamati kendala-kendala yang terjadi pada proses pembelajaran tadi? Rencana saya nanti, terutama yang anak ABK tadi, akan saya lakukan pendampingan khusus anak ini dan akan saya perbaiki kendala-kendala yang saya temukan di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan semuanya terrealisasi ya Bu dengan baik. Saya juga butuh informasi nih Bu, apakah anak-anak ABK ini nanti akan jauh lebih baik lagi setelah kita mendapatkan atau memberikan perhatian lebih kepada mereka. Baik Ibu, kira-kira waktu yang tepat untuk melakukan perubahan itu kapan ya Ibu? Secepatnya. Mungkin bisa setelah kegiatan berikutnya ya Ibu ya. Baik Bapak, mungkin seperti itu yang bisa saya lakukan kegiatan pasca observasi dengan Ibu Indri. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak untuk mengumpan balik terhadap kegiatan yang sudah kami lakukan. Baik. Terima kasih Ibu Yulia. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Langsung saja wabarakatuh. hasil proses coaching yang dilakukan dengan Ibu Indri. Jadi ada beberapa hal, mungkin ada nilai plusnya, juga ada nilai minusnya. Yang pertama, di awal sewajarnya seorang coach itu memberikan motivasi, itu nggak muncul di awal. Nah kemudian pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan harus sering-sering gunakan bahasa berkembang. Bagaimana hindari pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan apakah. Kemudian nilai plusnya tadi sudah mulai berkembang dari Ibu Indri bahwa kendala yang terjadi di kelas, kemudian ada pengembangan dari Ibu Indri untuk memperbaikinya. Nah karena memang anak ABK itu. Terima kasih Ibu Yulia. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Langsung saja wabarakatuh. hasil proses coaching yang dilakukan dengan Ibu Indri. Jadi ada beberapa hal, mungkin ada nilai plusnya, juga ada nilai minusnya. Yang pertama, di awal sewajarnya seorang coach itu memberikan motivasi, itu nggak muncul di awal.
Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan harus sering-sering pakai gunakan bahasa berkembang. Bagaimana hindari pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan apakah. Kemudian nilai plusnya tadi sudah mulai berkembang dari Ibu Indri bahwa kendala yang terjadi di kelas, kemudian ada pengembangan dari Ibu Indri untuk memperbaikinya. Nah, karena memang anak ABK itu butuh perhatian yang khusus, maka perlu andaikan anak yang lain butuh perhatian 70%, untuk ABK memang harus 85. Nah, untuk menyetarakan tensinya mereka. Nah, yang terakhir mungkin ini hanya sekedar masukan dari saya. Perbaikan itu memang harusnya ditemukan oleh seorang coach. Nah, nggak boleh seorang coach memberikan jawaban atas kendala yang dihadapi. Nah, harusnya beliau Indri dapat otaknya berpikir, sehingga dengan pertanyaan yang Bu Yulia sajikan, beliau dapat berkembang sehingga menemukan sendiri solusi. Boleh kita menggunakan rangsangan, boleh. Yang penting kepastian tentang solusinya itu ditemukan oleh coach sendiri. Nah, mungkin cukup sekian. Terupam balik sedikit dari saya, semoga bermanfaat. Baik Bapak, terima kasih atas umpan balik yang telah Bapak berikan. Baik Bapak Ibu, demikianlah kegiatan pasca observasi yang sudah saya lakukan bersama Ibu Indri dan sudah diberikan umpan balik oleh Bapak Pak Farun sebagai PP. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.